Yang terhormat narasumber yang bisa hadir pada hari ini adalah Bapak Ifki Sukarya dari Pertama, kemudian Ibu Dr. Anda Bukas Julia Sejati MSI, kemudian Bapak Tony Antonio dari Universitas Ciputra. Bapak dan Ibu, para undangan dari DKD di lingkungan kabupaten di Pulau Madura, kemudian mungkin Bapak Ibu dari tadi ada dari STAIN Pamekasan, kemudian dari Universitas Ciputra, Bapak Ibu dosen Universitas Purworejo, kemudian yang saya cintai para mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Purworejo Madura. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, barangkali tadi kita sudah mendengarkan beberapa uraian yang menarik menurut saya dari Ibu Ila, yaitu Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan IPTI. Kami menyatakan menarik, luar biasa, kami itu luar biasa. Jadi ilmu yang mungkin bagi kita semuanya itu sangat bermanfaat sekali, apalagi khususnya dikaitkan dengan kita ini khususnya Fakultas Ekonomi ini mau membuka program D3 kewirausahaan, kemudian S2 Magister Manajemen. Tentunya beberapa informasi yang dibawa oleh Ibu Ila dari Jakarta ini sangat membuka ya wawasan kita, khususnya nantinya para pengelola. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini dari Pertamina ini barangkali ini juga nantinya bisa informasi yang banyak yang bisa kita gali ya nantinya. Kita bahwa bisa kita mendapatkan informasi banyak, kita harapkan dari Bapak Ifki, sebab terus terang aja kalau saya browsing Bapak Ifki ya, dari kompas.com itu harga minyak dunia itu turun katanya, tapi ini menurut perkiraan dari Badan Energi Internasional begitu katanya menurun begitu Pak. Ini ya tentunya barangkali nanti para audiens bisa menanyakan apa benar gitu. Sedangkan kita yang coba-coba mau menaikkan harga, apalagi ada dua harga gitu Pak. Jadi barangkali ini menarik. Jadi jangan sampai kita ini dicok tiap hari di TV itu dicokoki dengan yang subur. Ya, jadi informasi positif di kepala kita ini ibaratnya hilang dengan informasi tentang yang subur, yang hampir barangkali tiap hari itu mungkin saudara, apalagi mahasiswa Bapak Ibu itu paling kalau ada infotainment tentang yang subur pasti dipelototi. Jadi kita harapkan informasi dari Bapak Ifki, kemudian dari Bapak Tony. Bapak Tony ini nanti akan membicarakan tentang ini. Bapak Tony masih ada di belakang. Ini tentang kewirausahaan. Bapak Tony ini menurut informasi juga saya dapat dari kompas.com itu bahwa Bapak Menteri Koperasi UKM Syarif Hasan itu ada gerakan kewirausahaan nasional. Jadi menurut informasi dari gerakan kewirausahaan nasional GKN ini Bapak, ini menurut Bapak Menteri loh Pak, bukan saya ini sampai ini dengan gerakan kewirausahaan nasional ini bisa menurunkan angka pengangguran Indonesia Bapak dari 6,1% menjadi 5%. Ini pada tahun 2013 katanya Bapak. Semoga ini benar. Kemudian yang kedua, ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di tanah air Bapak, yaitu sebesar 6%. Nah, tentunya idealnya sebuah negara itu paling tidak minimal 2% dari ya penduduk Pak ya, itu adalah
berwirausaha gitu Bapak. Ini barangkali ini bisa digali oleh Bapak Tony, nantinya bisa diinformasikan kepada kita. Kemudian ini yang terakhir ini adalah Ibu Dr. Anda Bagas Yulia Setiati ini tentunya juga akan menarik. Nah, ini bisa digandeng dan tentunya karena ibu ini adalah Kabak BUMD dan penanaman modal, nah tentunya sangat menarik bisa menggandeng para wirausahawan muda khususnya dari UTM. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu dan saudara mahasiswa, akan saya bacakan dulu detail dari 3 pembicara pada siang hari ini. Yang pertama ini Bapak Ifki Sukarya. Ini tempat tinggalnya beliau ini di Jalan Flamboyan 2 nomor 4 di Bogor. Kemudian Bapak Ifki ini lulusan S1 Manajemen Sumber Daya Perairan dan Perikanan IPB Bogor. Kemudian riwayat pekerjaan tahun 93 sampai tahun 99 beliau ada di bagian Dinas Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan ya, di PT Pertamina Persero. Kemudian tahun 99 sampai 2008 Himmas PT Pertamina atau General Public Relation Manager ya Bapak ini. Kemudian tahun 2009 sampai 2011 Bapak Ifki ini berada pada posisi Data dan Information Manager PT Pertamina. Kemudian dari tahun 2011 sampai sekarang adalah CSR Manager PT Pertamina. Kemudian yang kedua, pembicara kedua ini adalah Ibu Dr. Anda Bagas Yulia Setiati. S ini nama ibunya, Setiawan, mungkin suami ya. Oh namanya. MSI ini Jalan Pahlawan ini, saya kira ini kantor ini ya. Ya Pahlawan nomor 110 Surabaya, di Biro Perekonomian Pemprov Jawa Timur. Pendidikan terakhir adalah S2 Magister Ekonomi Pembangunan UGM Yogyakarta. Riwayat pekerjaan yang pertama pernah ada di Bapeda, kemudian yang kedua pernah di Biro Perekonomian, yang ketiga pernah di Dinas Perindustrian, dan yang terakhir ini adalah berada di Biro Perekonomian dan Penanaman Modal. Kemudian yang pembicara terakhir adalah Bapak Antonio. Ini alamat tinggal adalah di Puri Widya Kencana di Citraland. Instansi adalah Universitas Ciputra. Pendidikan terakhir adalah Master Engineering dari Universitas South Australia. Posisi beliau atau riwayat pekerjaan dari Bapak Tony adalah tahun 2006 sampai sekarang Rektor dari Universitas Ciputra Surabaya. Dari 2001 sampai 2005 adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Pancasila Jakarta. Tahun 95 sampai 2001 adalah Ketua Program Studi Elektro Bapak ya, Universitas Ciputra. Lain-lain beliau ada research interest, ada entrepreneurship education, dan life skill training. Mungkin itu CV yang singkat dari 3 bicara. Selanjutnya karena waktu kita hanya diberi waktu 2 jam oleh panitia Bapak yang adalah Bapak Ifki, kami mohon bisa memberikan materinya kepada kita semuanya. Barangkali ada kira-kira ada berapa? 15 sampai 25 menit begitu Bapak ya. 25 menit mungkin bisa masing-masing para pembicara bisa menyampaikan materinya kepada kami semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak-bapak, Ibu sekalian, serta teman-teman mahasiswa baik S2
Magister Manajemen maupun di 3 kewirausahaan. Dan terima kasih pada moderator yang memberikan kesempatan pada kami Pertamina untuk dapat hadir di ruangan yang sungguh luar biasa tersediaan teman-teman sekalian untuk sharing mengenai apa yang dilakukan oleh Pertamina dalam rangka implementasi corporate social responsibility. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kami nanti akan sedikitnya akan memberikan semacam pemahaman tentang CSR ya, dan kemudian nanti bagaimana implementasi CSR di Pertamina, dan kemudian sudah apa contoh program-program yang dikembangkan oleh Pertamina, dan mudah-mudahan program-program yang nanti kami sampaikan setidaknya ada benang merahnya dengan apa yang kita hadiri kali ini adalah berbicara tentang kewirausahaan dan juga informasi terkini tentang menyangkut pengolahan program kemitraan dan sinar lingkungan di Kementerian BUMN. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa Pertamina mungkin sejauh ini yang Bapak Ibu dan teman-teman tahu perusahaan migas ya. Jadi sebenarnya kami sejak Juli 2011 sudah tidak menjadi perusahaan migas lagi, tetapi kami sudah menjadi perusahaan energi ya, sesuai dengan visi perusahaan kami yang menjadi perusahaan energi ya kelas dunia. Dan oleh karena itu kami tidak hanya beroperasi ataupun usaha di dalam hal mencari minyak dan gas, tapi kami juga sudah menjual energi dalam hal ini listrik ya, baik dari geothermal dan rencana ke depan dari energi-energi terbarukan yang sedang kita garap adalah energi dari sampah ya, di Bantar Gebang, Jakarta, yang nanti insya Allah sebagai pembangkit listrik tenaga sampah terbesar di dunia, 120 MW. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pertamina juga operasinya tidak hanya di domestik Indonesia saat ini dalam rangka menjunjung ketahanan energi nasional. Kami juga mencari mencari minyak dan gas tidak hanya di Indonesia, tapi juga sudah ke beberapa negara baik di Afrika, Australia, Asia maupun di Amerika Latin. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu sebelumnya tentang Pertamina. Selanjutnya kita fokus pada apa yang akan kita sharing kali ini adalah dengan judul manfaat dan tantangan program Community Improvement and Development Pertamina. Jadi pelibatan dan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Pertamina. Bapak Ibu sekalian, sejak 1 Desember 2011 kami telah mencanangkan dalam rangka corporate social responsibility, yaitu sebuah umbrella atau payung kegiatan kami yang disebut Pertamina Sobat Bumi. Jadi alhamdulillah Bu Ila Sela tadi waktu saat ketemu di holding room, beliau rupanya sudah mengenal program payung kami mengenai masalah sekolah dalam rangka Pertamina Sobat Bumi. Jadi beliau menanyakan, bukannya hari ini ada kegiatan sekolah Sobat Bumi? Alhamdulillah berarti beliau sudah tahu gitu. Baik, yang dimaksud dengan Pertamina Sobat Bumi adalah Pertamina baik dari sisi operasional maupun jasa maupun produk-produk yang dihasilkannya tentunya harus memperhatikan aspek-aspek terkait dengan masalah pelestarian lingkungan dalam rangka kita untuk juga menjaga lingkungan ini agar tetap bisa lestari dan kita bisa mewariskan pada anak cucu kita di masa depan. Intinya seperti itu. Dan juga kami dalam rangka Community Improvement dan Development, kami ingin men-sharing semangat kami ini, Sobat Bumi ini, kepada masyarakat di mana kami beroperasi maupun masyarakat Indonesia secara umum. Nah, baik, lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, mungkin selama ini yang kita kenal CSR itu di benak kita apa? Bantuan Pak ya? Betul nggak? Betul ya? Emang banyak sekali definisi tentang masalah CSR ya. Kalau kita searching di Google itu akan banyak ratusan ya. Tapi alhamdulillah sejak 2010 beberapa negara sudah menyepakati satu istilah mengenai masalah corporate social responsibility. Yang tadinya corporate social responsibility menjadi social responsibility.
ya dalam ISO 26000. Jadi ISO 26000 ini berbeda dengan ISO yang lain seperti ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000 itu sertifikasi. Tapi kalau ISO 26000 hanya semacam guidance dalam rangka social responsibility. Jadi guidance ini berlaku bagi organisasi sebesar tidak melihat ukurannya dan juga tidak melihat jenisnya. Jadi pemerintahan, perusahaan maupun organisasi non pemerintah ini bisa menjadi guidance-nya. Jadi kalau kita lihat artinya adalah sangat luas sekali social responsibility itu, tidak seperti yang kita maknai sekarang seolah adalah bantuan. Jadi dalam ISO 26000 tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para stakeholder sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi. Dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa. Jadi seperti apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan bagaimana Pertamina Sukabumi. Ya, artinya di sini sangat luas. Ya, silakan lanjut. Ya, jadi prinsip-prinsip yang ada di dalam ISO 26000 adalah hampir sama seperti halnya tata kelola perusahaan. Yaitu ada di sini menyangkut masalah responsibility, fairness, hak asasi manusia dan lain-lain. Jadi nanti silakan baca. Ya, jadi kalau dulu ada istilahnya itu bahwa CSR bagian daripada good corporate governance. Sekarang dengan ISO 26000 itu berbalik. Ya, dalam rangka kita bertanggung jawab sosial pada masyarakat stakeholders, maka perusahaan harus memperhatikan aspek tata kelola perusahaan, good corporate governance. Dan apa yang saya kelola mengenai masalah yang selama ini salah kaprah mengenai masalah CSR itu adalah bagian daripada 7 core subject yang menjadi subjek di dalam ISO 26000. Jadi bisa dilihat di sini ada yang menyangkut masalah perburuhan, ada yang menyangkut masalah hak asasi manusia, ada yang menyangkut masalah fairness practicing, ya. Jadi kita harus fair terhadap mitra-mitra usaha kita tidak boleh cheating, kita tidak boleh suap menyuap, ya. Jadi kita harus fair terhadap mitra-mitra bisnis kita. Terus kemudian fokus kepada customer, ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh moderator, dalam rangka tanggung jawab sosial kami Pertamina pada para pelanggannya. Ya, tadi kalau memang ada yang menanyakan kenapa kok harga minyak dunia turun, tapi kok pemerintah menaikkan, nanti kita bisa diskusikan, ya. Terus kemudian yang lainnya adalah menyangkut masalah tanggung jawab terhadap lingkungan, ya. Dan yang terakhir adalah community involvement and development, pelibatan dan pengembangan masyarakat. Nah, inilah yang akan kita diskusikan, kita sharing pada siang hari ini, ya. Baik, silakan lanjut. Lanjut, Mas. Terus, Mas. Terus saja. Nah, ini ya, nanti kita bisa dilihat bahwa dari 7 core subject bahwa CID, human rights, labor practices maupun fair operating practices, customer issues, lingkungan, masalah community improvement lingkungan, segala bagian pada tata kelola sebuah perusahaan, gitu. Ya. Dan ini semuanya adalah dalam rangka corporate social responsibility atau sekarang istilahnya adalah social responsibility. Lanjut, ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaan CID atau sebagai bentuk CSR Pertamina. Nah, di Pertamina ini saat ini, ya, memang ada beberapa undang-undang yang mengatur masalah tanggung jawab sosial. Ya, ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Terus kemudian ada ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, karena memang Pertamina belum listed di bursa efek, jadi kami lebih pada tanggung jawab kami dalam hal compliance terhadap Undang-Undang Nomor 40 tentang perseroan terbatas. Di mana di sini di dalam pasal 74 perseroan terbatas bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi memang bisa dilihat bahwa undang-undang ini memang sedikit diskriminatif, ya. Artinya
yang industri yang ekstraktif itulah yang wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada masyarakat, ya. Ini yang memang digugat di MK. Tapi sebenarnya ada pendapat pasal ini hanya mengingatkan pada perusahaan-perusahaan agar menjalankan kewajibannya dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terus kemudian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasi perseroan yang pelaksananya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Nanti kami akan jelaskan bagaimana Pertamina menyiapkan program-program CID. Jadi jangan sampai bapak-bapak atau ibu sekalian tidak mengenalnya, sehingga kadang-kala di tengah perjalanan anggaran atau datang proposal masuk. Nah, ini kami tidak bisa, karena kami program-program harus direncanakan terlebih dahulu berdasarkan hasil social mapping, kemudian dibiayai dan nanti ditetapkan di dalam rapat umum pemegang saham, ya. Dan jika perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Dan ini PP-nya sudah muncul, PP nomor 47 yang terbit 4 April tahun 2012, ya. Namun di dalamnya intinya adalah menyangkut masalah kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak jauh daripada sebenarnya community involvement dan development. Jadi bukan CSR dalam arti yang saya tadi gambarkan secara luas. Jadi pasal ini hanya mengatur menyangkut masalah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi artinya adalah tidak lepas dari community involvement dan development. Ya, lanjut. Nah, suatu berkah bagi masyarakat Indonesia bahwa kami Pertamina hanya seperti perusahaan-perusahaan lain yang dimiliki oleh pemerintah, Pertamina, Pelindo, Angkasa Pura, Garuda, kita ada permen yang mengatur di mana setiap BUMN harus membentuk unit kerja yang namanya PKBL, Program Pendidikan dan Bina Lingkungan. Itu berdasarkan Permen nomor 5 tahun 2007, ya, di mana PKBL itu terdiri ada 2, program kemitraan, ya. Program kemitraan itu adalah ini yang sedang kita bicarakan di sini, menyangkut masalah kewirausahaan. Jadi bantuan dari BUMN, ya, kepada usaha-usaha kecil, bantuan berupa adalah pinjaman modal usaha dengan modal ringan 6%, ya. Namun ada syarat-syarat dan ketentuan di mana baik masyarakat, kelompok maupun individu bisa mengajukan dengan syarat-syarat, misalkan 1 tahun sudah berjalan usahanya, kemudian omsetnya tidak lebih besar, ya, dari 1 miliar, dan kemudian asetnya juga tidak begitu besar. Intinya adalah untuk usaha kecil, dan memang modal pinjaman yang diberikan maksimal hanya 50 juta, ya. Ini meskipun hanya 50 juta, kadang-kala banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengajukan proposal kepada PKBL kami. Setelah diurut-urut, kenapa? Rupanya karena tertarik dengan bunganya yang rendah tadi dibandingkan dengan bank, hanya 6%. Nah, ini yang terjadi salah kaprah, ya. Dan kemudian dalam program pemerintahan juga ada hibah berupa bantuan untuk pendidikan manajemen, terus kemudian pemasaran, ya, dan kemudian juga kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksibisi baik di dalam negeri maupun luar negeri itu dibantu secara gratis oleh BUMN melalui program pemerintahan. Selanjutnya adalah program bina lingkungan, ya. Itu adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jadi kegiatan sosialnya seperti apa? Ada 6, ya, sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, kegiatan keagamaan, sarana prasarana umum, dan bencana alam. Nah, baik BL maupun PKBL maupun PK itu dananya bersumber dari keuntungan setelah dipotong pajak, yaitu keuntungan perusahaan setelah dipotong pajak. Nah, maksimal untuk PK adalah 2% dan maksimal untuk BL adalah 2%. Nah, ini kami sampaikan pertemuan terakhir. Kementerian BUMN sesuai dengan wacana Pak DI waktu itu akan merombak PKBL. Jadi telah keluar surat dari Sekretaris Menteri Kementerian BUMN dari Pak Wahyu Hidayat bahwa PKBL pengelolaannya akan diubah. Jadi PK-nya sudah mulai di moratorium,
di mana BUMN sudah tidak boleh lagi menyalurkan PK. Ya, jadi BUMN hanya mengolah penyaluran yang sudah dilakukan. Jadi penarikan pengembalian dan juga membina tetap. Untuk sisa dananya itu akan dikelola oleh BUMN dan nanti tidak tahu apakah akan ditunjuk salah satu BUMN untuk mengolah atau pihak lain. Nah, terus kemudian untuk BL-nya itu sudah berubah. BL-nya tidak lagi bersumber dari keuntungan perusahaan, bersumber dari menjadi biaya operasi perusahaan. Nah, ini yang menarik untuk di BUMN yang lain, PKBL-nya itu dari CSA-nya terjatuh. Ya, contoh beberapa bank sudah melakukan grup di mana BL-nya langsung berubah dari keuntungan perusahaan menjadi biaya operasi. Itu tidak masalah. Nah, kalau di Pertamina, kebetulan silakan lanjut lagi. Nah, kami ini ada 2 unit, ya, satu fungsi CSR yang saya kelola, ya, dalam rangka mengembangkan program-program di Improvement dan Development. Itu memang anggarannya berasal dari biaya operasi, jadi masuk ke dalam RKAP. Nah, kalau terjadi perubahan dari Kementerian BUMN terkait masalah BL-nya, ini yang jadi masalah. Jadi artinya ada 2 unit kegiatan dengan sumber daya yang sama, ya. Tapi karena Pertamina sudah melakukan kursus lebih awal di bulan Februari, jadi Pertamina saat ini masih mengelola dana BL yang bersumber dari keuntungan perusahaan. Ya, lanjut. Nah, dalam rangka komitmen kami kepada masyarakat ya terkait dengan masalah CSR, kami sudah memiliki kebijakan tertulis dari Dirut terkait dengan masalah pengelolaan CSR dalam hal ini adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi kami mengadop kepada guidance daripada ISO 26000. Nanti Bapak-bapak Ibu sekalian silakan bisa dibaca seperti apa kebijakan tertulis kami. Ya, lanjut. Nah, ini adalah untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana kami merancang program, kami lakukan di pusat mengelola biaya yang nanti akan di-handle program-programnya oleh unit operasi kami, ya, seperti unit pemasaran, unit pengolahan minyak, dan kemudian untuk anak-anak perusahaan, ya, juga program yang dikembangkan oleh CSR pusat. Dimulai dari sebuah riset, ya. Jadi ada semacam social mapping, ya, yang dilakukan di wilayah-wilayah operasi. Nanti berdasarkan social mapping dan di assessment itu akan diketahui kebutuhan prioritas masyarakat dan disepakati akan dilaksanakan di tahun yang akan berjalan, ya, tahun yang akan datang. Nah, ini menjadi sebuah proposal, lalu diajukan ke pusat. Setelah itu di pusat itu akan menjadi sebuah RKP, ya, dan lalu masuk ke dalam RUP. Setelah RUP baru kita bisa melaksanakan dan kita melakukan sebuah monitor dan evaluasi terhadap program-program baik yang dikembangkan oleh unit operasi, kantor pusat maupun anak-anak perusahaan. Ya. Lanjut. Nah, ada kriteria ketika kami akan mengembangkan program-program Community Improvement and Development, ya, yang diajukan oleh teman-teman unit operasi maupun anak perusahaan untuk kami. Program-program yang dikembangkan harus jelas memberikan manfaat, ya, dan kemudian pengembangan energi hijau dan selaras dengan proper lingkungan hidup. Kenapa sih selaras dengan proper lingkungan hidup? Proper lingkungan hidup di sini maksudnya adalah program pemeringkatan lingkungan hidup. Mungkin sudah ada yang mengenal, ya. Jadi ada yang propernya hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Nah, kalau perusahaan ingin mencapai proper hijau dan emas, program-program CSR yang dikembangkan itu adalah yang sesuai dengan requirement proper, itu adalah tidak jauh yang kita akan bicarakan di sini, menyangkut masalah kemandirian masyarakat dalam hal income generate. Seperti apa sih income generate yang dikembangkan oleh masyarakat? Tidak lepas daripada membangun wirausaha di masyarakat. Nah, ini yang kami lakukan di Pertamina, khususnya di unit operasi. Program-program yang dikembangkan di unit operasi adalah program-program pemberdayaan masyarakat. Jadi tidak bersifat gender, ya. Terus kemudian program prioritas masyarakat wilayah, di mana kami berada dulu. Jadi jangan sampai kami ke lokasi yang lain, baru kami tetangga, ya. Kami harus pastikan dulu tetangga kami bantu, ya. Terus kemudian sosialisasi dan komunikasi efektif. Nah, kemudian yang paling penting adalah program-program yang kita kembangkan harus berkelanjutan
dan sustain. Ya, dalam arti di sini kita kasih jangka waktu kita bina masyarakat 3 sampai 4 tahun sampai akhirnya mereka bisa mandiri dan mereka melanjutkan sendiri gitu. Lanjut. Ya, ini adalah program CSR Pertamina. Ya, kita mengacu pada MDGs untuk masalah sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat dan khususnya income generate. Kemudian ISO 26000 sebagai tata kelola dan GRI G3 itu sebagai bagaimana kita menyusun social responsibility report. Ya, lanjut. Nah, ini adalah MDGs yang kami lakukan sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah. Satu, kami mencoba untuk mengangkat harga ekonomi masyarakat nomor 1. Kemudian menyangkut masalah kesehatan anak dan ibu, kemudian masalah pendidikan, masalah lingkungan. Jadi program-program yang kami kembangkan tidak lepas dari MDGs. Lanjut. Ya. Nah, ini adalah dalam rangka kesehatan sobat bumi, kami ada 4 fokus Green Village. Green Village itu adalah wilayah-wilayah desa binaan kami, kita coba kembangkan usaha-usaha kewirausahaan yang dikaitkan dengan masalah lingkungan hidup. Jadi yang pro terhadap lingkungan, ya. Dan kemudian kami juga peduli terhadap masalah kesehatan anak dan ibu, ada Pertamina Kesehatan Sehati, dan kemudian di Bright Pertamina, Cerdas Usaha Pertamina, kami mengembangkan pendidikan yang berbasis lingkungan dan juga berbasis pada perubahan mindset di masyarakat khususnya di dunia pendidikan. Dan terakhir ada eco-ownership, ya, di mana kami namanya PKBL mengelola kewirausahaan. Kami pastikan bahwa wirausahawan yang kami kelola juga care terhadap lingkungan. Misalkan pembatik jangan sampai celupan air batiknya itu dibuang ke perairan. Juga makanan, ya, limbah-limbahnya tidak dikelola dengan baik. Ya, lanjut, ya. Nah, ini contoh-contohnya bisa dibaca nanti, ya, lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini program-program yang kita bisa lihat, menabung 1 juta pohon, ya. Ini yang kami kembangkan selama ini pola kami adalah menanam pohon terus tinggal. Sekarang kami tidak seperti itu. Jadi teman-teman atau adik sekalian, silakan akses tweetgreen.com, ya, twitgreen.com. Itu adalah program gerakan menabung 1 juta pohon Pertamina, di mana di situ kami membangun eco-ownership masyarakat dari sisi menanam pohon, ya. Jadi sekarang masyarakat mindsetnya sudah berubah. Kalau dulu menjual tanah, sekarang masyarakat mencari tanah untuk ditanami pohon. Karena bisa dibayangkan, ya, 5-7 tahun kemudian masyarakat lumayan bisa mendapatkan income dari usaha menanam pohon. Dan tanam lestari setelah panen mereka harus tanam lagi. 1 ditebang, 10 ditanam, ya. 1 kubik bisa 600 sampai 700 ribu per meter kubik, ya, rata-rata. Nah, ini bisa lihat, ya, kami menanam 1 juta pohon dalam waktu 5 tahun. Lanjut, Mas. Ya, ada 2 dimensi. 1, kami menabung pohon dalam rangka ekologis. 2, kami menabung pohon dalam rangka ekonomis buat masyarakat, masyarakat. Nah, ini kami tidak, roadmap kami tidak begitu agresif, ya. 1, 5, 20, 50, 100 sampai kumulatif itu. Jadi sejak 2013 kami ubah. Lanjut, Mas. Ya, ini yang sudah kami lakukan. Lanjut. Nah, ini, jadi kami ubah. Alhamdulillah dari 100 juta pohon sudah kami tanam sekitar tahun 2012 itu adalah hampir 14 juta pohon. Dan laporan dari Pertamina Foundation yang melaksanakan gerakan menabung pohon itu sekarang sudah mencapai 25 juta pohon. Dan target kami untuk tahun ini adalah 37 juta pohon. Ya, insya Allah ini bisa kami capai. Ya, lanjut. Jadi kalau teman-teman di sini kalau punya lahan nganggur, ya, ataupun ada siapa yang punya lahan nganggur, silakan daftar ke pertaniangreen.com. Itu sudah 162 juta pohon antri untuk nanam, ya, insya Allah. Silakan, ya. Nah, ini adalah program lokasi tabung pohon yang sudah kami lakukan tahun 2012 dan rencana tahun 2013 yang warna biru, ya. Lanjut. Nah, ini contoh sisi ekologis. Ada gunung hutan lindung yang gundul yang dirusak oleh pengusaha. Kami hidupkan kembali, kami restorasi, ya, dalam rangka menjaga biodiversity, ya. Bisa dibaca nanti secara profilnya. Lanjut. Nah, ini contoh green, ya. Kita ada 11 tahap, di mana nanti ujungnya adalah ada sharing.
ya. Kalau sudah panen nanti pemilik lahan dan petani akan dapat 70%. Relawan, ya kalau ada di mahasiswa ada yang pengen jadi relawan itu dapat 20%. Pertamina Foundation akan dapat 5%. Untuk Pertamina Foundation 5% itu bukan untuk Pertamina Foundation. Pertamina Foundation bisa menyerahkan kembali kepada masyarakat, ya sebagai investasi sosial. Dan kemudian nanti desa akan dapat 5%. Ya, lanjut. Nah ini contoh-contoh yang kita kembangkan di Purwakarta, lahan yang tadinya gundul itu sekarang sudah muncul tegakan pohon. Ya, lanjut. Ini sekitar 5 juta tanah di sana. Nah ini Pertamina Syati, alhamdulillah Pertamina Syati kami kembangkan dari tahun 2004 karena setelah Orde Baru reformasi itu infrastruktur kita yang namanya posyandu itu hancur. Ya, jadi kami coba bangkitkan kembali posyandu. Tidak hanya membangun secara fisik, tapi justru kami bangunkan adalah kader-kadernya yang sudah tidur. Ya, kami bangunkan kembali sehingga mereka bisa bergerak kembali secara mandiri. Ya, alhamdulillah sudah lebih 100 posyandu yang kami bina. Lanjut. Dan ini contoh-contoh bahwa kita tidak hit and run, tapi kami bina sampai 3 tahun sampai masyarakat ini memang bisa mandiri, memiliki kekuatan secara lembaga sehingga mereka bisa mandiri gitu. Ya, lanjut. Nah ini alhamdulillah MDGs kemarin 2013 Dirut menerima MDGs Award untuk Pertamina Syati. Pertamina Syati adalah Pertamina untuk kesehatan anak tercinta dan ibu, ya, gitu. Ini adalah penghargaan yang kedua. Tahun 2007 kami pernah mendapatkan penghargaan itu dari UNDP. Ya, lanjut. Nah, ini SPBU, kalau ini beyond ya, karena kami memastikan pada pelanggan bahwa SPBU kami itu bisa terawat dengan baik, bersih sesuai dengan harapan daripada pelanggan. Dan juga kita tidak hanya menyangkut arti bersih harfiah, tapi energi yang kami pakai juga sekian persen itu memakai tenaga matahari. Coba lihat silakan, ini ada beberapa contoh yang sudah lakukan. Lanjut. Di SPBU kami, di depot-depot kami, sebagian energi fosil sudah kita ganti dengan fosil. Ya, ini lanjut. Nah ini ya panel. Ya. Oke, lanjut. Nah ini sobat-sobat Umi yang tadi Bu Ila bilang bahwa memang kami ini tidak hanya secara fisik tapi berubah mindset ya. Jadi artinya kami ini sekolah-sekolah SMA, SMP, SD yang sudah mendapatkan adiwiyata dari pemerintah itu selama ini bingung mau ngapain. Jadi kami rekrut ya menjadi champion. Sudah diperoleh 17 champion, 5 SMA, 5 SMP dan 7 SD. Mereka masing-masing membina. Champion ini adalah 10 sekolah. Jadi ada 187 sekolah yang terdiri dalam sekolah-sekolah Umi. Dan alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan Satgas Red Plus. Mereka melaksanakan di Palangkaraya. Lanjut Pak Sandu ya sekali. Nah ini lanjut saja contoh-contohnya. Ya lanjut. Nah ini Eco Partnership ya seperti yang saya sampaikan. Kita lihat contoh-contohnya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman di D3 maupun di S2 manajemen. Nah kami ini dari CSA membina masyarakat untuk membentuk inkubasi bisnis atau embryo. Ya kami bina 1 sampai 2 tahun. Nanti kami coba arahkan supaya mendapatkan permodalan dengan modal dengan bunga yang murah melalui PKBL. Ya lanjut saja. Ya. Nah ini ya ada petani yang tadinya lahannya rusak karena insektisida, sekarang dia pebisnis beras organik ya di Balongan. Ada batik, pengusaha batik makanan dan juga pengusaha lele. Ya lanjut. Nah ini contoh bagaimana kita kemitraan dengan pemerintah dengan lembaga-lembaga seperti perguruan tinggi yang kita kembangkan di desa-desa binaan. Nanti bisa dipelajari. Ya lanjut. Nah ini contoh-contoh desa binaan. Alhamdulillah desa-desa binaan kami mendapatkan penghargaan dari MDGs juga sebagai desa yang tadi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya di di Semarang itu di Tamakado. Ya lanjut. Nah ini contoh yang sudah mendapat penghargaan di Semarang, ya, Tabalorok, ya, terus lanjut. Nah ini, jadi kami program-program yang kembangkan tidak bersifat cair, ya, tapi memang kami ingin memberdayakan masyarakat supaya masyarakat berdaya dari sisi ekonomi, ya. Lanjut. Nah ini sektor pemberdayaan tani, alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan dari Menko Kesejahteraan Sosial. Kami lakukan di Jawa Tengah. Ini ada 3 sentra pemberdayaan tani, lahan gersang. Sekarang menjadi kebun, ya, 1 kampung 1 produk. Jadi kemarin alhamdulillah sudah panen 3,5 ton buah naga, ya. Kita tinggal nunggu panen durian montong, terus kemudian satu lagi adalah mangga dari Vietnam, ya. Lanjut. Nah ini contoh, ya. Nah lanjut. Nah ini adalah
salah satu kampung yang mimpinya ingin menjadi desa nila. Kami bantu dan alhamdulillah desa tersebut sekarang sudah bisa berkembang, bisa menghasilkan produk nila dari mulai nila kecil itu ya sampai ke produk-produk yang ada di sini. Bisa dilihat, silakan. Ya, lanjut. Kita Pak. Nah, ini sampah pun yang tadinya menjadi masalah bisa jadi berkah. Sekarang ada desa binaan yang tadinya sampah menjadi masalah, sekarang menjadi bank sampah dan alhamdulillah mereka bisa menghidupi diri dari sampah. Ya, ya lanjut. Ya, ini salah satu contoh di Surabaya. Ya, harga kita biayanya nggak mahal, ya murah, tapi masyarakat partisipasinya sangat aktif dan sangat besar. Ya, lanjut. Nah ini manfaat dan tantangan, Pak. Silakan yang terakhir. Nah, manfaat community development yang dikembangkan ini adalah menjaga prioritas dan investasi. Jadi kami penting sekali menjaga bisnis kami, ya kaitannya di daerah operasi supaya prioritas kami terjaga dan juga investasi kami berjalan dengan baik. Terus kemudian menghasilkan inovasi untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Jadi kami mengembangkan program-program yang inovatif sehingga ini menjadi modal buat perusahaan, memiliki nilai tambah buat perusahaan. Dan kemudian membedakan Pertamina dari pesaingnya. Jadi kami berpikir keras bagaimana supaya kami ini bisa diterima oleh masyarakat produk-produknya dengan adanya nilai-nilai tambah yang kami lakukan. Dan kemudian 4, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan para pemangku kepentingan. Ini termasuk yang kami lakukan, kami tidak melakukan sendiri, tapi kami bekerjasama dengan pemerintah, kami bekerjasama dengan perguruan tinggi dan tentunya masyarakat. Ya. Terus kemudian 5, meningkatkan citra dan image perusahaan. Ini jelas bahwa apa yang kami lakukan tanpa disadari pasti image perusahaan akan terbangun. Dan ini sangat penting karena ini akan mempengaruhi bagaimana kita membuka akses untuk investasi dan pembiayaan. Nah, Pertamina ini sekarang mencari modal tidak hanya di dalam negeri, kami global bond, kami keliling ke Eropa, kami keliling ke Amerika. Yang ditanyakan menyangkut masalah CSR, termasuk bagaimana hubungan kami dengan masyarakat. Bisa dibayangkan kalau hubungan masyarakat dengan pebisnis tidak baik, ya tidak harmonis, ini akan mempengaruhi minat investor dalam kerjasama dengan perusahaan. Ini terus lanjut. Nah, ini tantangan komite maupun developernya adalah perusahaan terintegrasi dari hulu dan hilir. Bayangkan kami ini dari perusahaan mencari minyak, memasak minyak, mendistribusikan minyak, dan memasarkan minyak. Jadi tentu program-program community development dan developernya juga tidak akan sama. Harus mencari program-program sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan. Kedua, tentang wilayah usaha operasi kami yang luas dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini juga membutuhkan orang ya yang bisa menjalankan. Nah, disinilah kami pentingnya kerjasama dengan perguruan tinggi. Ketiga adalah kesepahaman tentang isi dan CSR. Ini banyak sekali permasalahan di lapangan karena memang tidak ada kesepahaman dengan pemerintah daerah setempat maupun dengan masyarakat. Masyarakat umumnya cenderung inginnya yang sifatnya visible, ingin dibangunkan jembatan, ingin dibangunkan jalan, ingin dibangunkan MCK segala macam. Ya, ini yang sifatnya yang tidak akan mengembangkan kemampuan dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, selanjutnya ada yang inginnya uang ya. Nah, 4 adalah ekspektasi para pemangku kepentingan yang sangat tinggi. Ini sangat tinggi karena memang Pertamina ini milik semangat bangsa, milik masyarakat. Mungkin berbeda dari perusahaan yang lainnya. Jadi ekspektasinya pada Pertamina sangat tinggi. Tapi ini menjadi tantangan sendiri bagaimana kami bisa mengolah stakeholders kami. Saya kira demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih karena waktu kami